Halo teman-teman, kembali bersama Minlock. Hari ini Minlock mau nge-review sepatu bola dari brand Mill Sport ya teman-teman. Dan sepatunya adalah Cyclops Helios. Dan sepatu ini udah menjadi inceran saya beberapa waktu yang lalu. Saya tungguin bener rilisnya. Dan terdiri dari beberapa warna juga. Dan untuk harga retailnya, ini murah sih menurut saya untuk harga retail 569.000 ya teman-teman. Itu pun belum termasuk diskon. Kalian kalau mau order sepatu ini nanti link pembeliannya saya sertakan di deskripsi video ini. Saya carikan harga termurahnya pastinya ya teman-teman. Dari segi shape-nya seperti ini ya teman-teman. Dia keren banget. Untuk bagian sole pad-nya ini masih menggunakan sole pad Range Intercross. Ini sole pad yang udah sering digunakan sama sepatu-sepatu bola Mills ya teman-teman. Dan kita akan bahas apa aja sih material yang digunakan di sepatu ini, ataupun kita akan bandingin sama sepatu apa sih sepatu ini mirip sama sepatu apa gitu ya teman-teman. Sebenarnya ada sih sepatu andalan saya itu Specs Lightspeed 2 Elite Mark Lock yang ini. Saya tuh jujur aja belum bisa move on dari sepatu ini ya teman-teman, karena memang nyaman banget. Ini nyaman, murah, bukan murah sih, nyaman, enak, enteng, dan cocok banget sama bentuk kaki saya. Sedangkan yang ini ternyata hampir mirip rasanya. Jadi kita akan bandingin nanti kedua sepatu ini tuh apa kemiripannya gitu teman-teman. Jadi mungkin kalian yang belum bisa move on dari Lightspeed 2 Elite, pengen ngerasain sepatu bola dengan harga ataupun dengan fitting ataupun rasa yang mirip, kalian mungkin bisa cobain Cyclops Helios ini ya teman-teman. Jadi kita akan bandingin nanti apa aja perbedaan dan kelebihan dari Cyclops Helios ini. Nah, kita akan bahas soal materialnya. Dia menggunakan lapisan PU sintetik, lapisan terluarnya, dan untuk lapisan terdalamnya dia menggunakan polyester ya teman-teman. Dari segi material ini memang mirip sama versinya Lycan Flare. Kok Flare sih? Lycan Spectre Special Edition maksud saya. Yang ini menggunakan material yang hampir mirip dengan Cyclops Helios. Yang bikin beda adalah lapisan terluarnya. Untuk versi Helios dia lebih tipis, lapisan PU-nya dia lebih tipis, sehingga dia lapisan ataupun karakter ataupun bentuk upper terdalamnya dia kelihatan banget, jadi bertekstur gitu ya teman-teman. Sedangkan untuk versi Spectre SE ini dia cukup tebal untuk lapisannya, jadi untuk teksturnya dia nggak ada, hanya datar gitu aja. Itu yang ngebedain antara kedua sepatu ini untuk dari material upper, walaupun dengan jenis material upper yang sama. Kemudian untuk bagian kenitingnya ataupun bagian tangnya dia juga tertutup, dan ini menggunakan material yang sama juga, yaitu polyester rajut ya teman-teman. Nah, itu yang buat sepatu ini tuh sama untuk lapisan upper ataupun material upper yang digunakan. Kalau bagian sole pad jelas berbeda ya teman-teman. Kemudian untuk bagian inner heel-nya ataupun bantalan inner heel-nya untuk Mills ini menggunakan material nubuck. Dia lebih lembut dan juga lebih tebal untuk bagian inner heel-nya. Jadi ini meminimalisir cedera dan memberikan kuncian yang sangat baik di bagian tumit kaki kita. Jadi untuk lock ataupun kunciannya ini benar-benar nyaman banget dari versi Cyclops Helios nih. Kemudian untuk bagian inner heel-nya ini nggak ada tumpuan ataupun nggak ada bantalannya. Jadi dia empuk gitu ya teman-teman. Ini benar-benar bisa meminimalisir cedera ataupun blister. Jadi saya belum pernah ngerasain blister sih pakai sepatu ini, walaupun memang beberapa kali saya cobain juga itu belum blister sama sekali. Kemudian untuk bagian keniting, bagian pergelangan kakinya juga ini mencengkram dengan sangat baik. Jadi ketika kita pakai itu looknya benar-benar cakep, merangkul dengan sangat sempurna di bagian pergelangan kaki kita ya teman-teman. Kemudian untuk bagian tangnya juga dia cukup elastis, jadi pakai sepatu ini juga gampang banget. Jadi mungkin kalau saran saya ya, kalau kalian pakai sepatu ini tetap pakai tali. Kalau lepas tali itu bakal gampang lepas juga, karena untuk daya cengkram di bagian tangnya menurut saya ini terlalu elastis. Jadi sangat cocok kalau tetap dipakein tali ketika kita pakai sepatu ini. Walaupun talinya itu kepanjangan juga kemarin dan saya potong biar looknya juga lebih cakep. Kemudian untuk bagian kenitingnya kan kemarin sampai ujung ya, sampai belakang ini agak panjang biar lebih mudahkan untuk kita pakai sepatu ini. Tapi ini saya potong biar looknya lebih cakep dan lebih rapi kelihatannya teman-teman. Seperti ini, kalau sebelumnya itu seperti ini. Jadi saya potong aja biar lebih rapi dan lebih nyaman juga dipakainya, nggak terlalu risih untuk bagian keniting di bagian pergelangan kakinya. Kemudian untuk dari segi uppernya ini cukup tipis, bahkan menurut saya ini sangat-sangat tipis dan benar-benar soft banget untuk dari segi uppernya. Kalian bisa lihat di bagian farmnya, ini bagian farmnya benar-benar soft dan apa ya, untuk tekstur uppernya tuh benar-benar seperti keniting gitu, full keniting gitu ya teman-teman. Jadi ini cocok banget buat kalian yang apa ya, memiliki eksploitasi ketika bermain. Jadi untuk ball feelingnya ini benar-benar terasa banget. Kemudian untuk bagian toe boxnya juga ini cukup memberikan ruang yang sangat baik untuk
bagian ujung ataupun bagian jari-jari kita, dan ini cocok banget untuk tipe kaki lebar. Kalian nggak perlu lepas insole ketika pakai sepatu ini, dan untuk insole-nya juga dia cukup tipis dengan teknologi pure comfort dari insole-nya Mills. Kemudian untuk bagian insole board-nya seperti ini ya teman-teman, ini udah umum banget digunakan sama sepatu-sepatu bola Mills. Nah, seperti itu untuk bagian insole dan insole board-nya. Kemudian kita akan bahas soal sole pad-nya. Ini kemarin saya cobain di lapangan yang cukup keras, memiliki kestabilan dan daya cengkram yang cukup baik juga, tapi alangkah baiknya sebenarnya ini cocok di lapangan yang empuk ataupun yang rumputnya tebal ya teman-teman. Kemarin saya cobain di lapangan yang agak keras itu agak kurang maksimal gitu, jadi agak menjadi licin karena rumputnya juga udah mulai jarang lapangannya, jadi kebanyakan tanah. Jadi untuk akselerasi menurut saya agak kurang memiliki daya cengkram. Tapi kalau dipakai lapangan-lapangan yang empuk ataupun yang rumputnya tebal, ini benar-benar the best sih untuk sole pad dari Mills ini ya teman-teman. Dan untuk kestabilan dan elastisitasnya juga, ini menurut saya udah paling cukup banget untuk dari brand Mills. Nah, kita akan bandingin sama Lightspeed 2 Elite ya teman-teman. Mungkin dari kalian yang sulit move on dari sepatu ini, saya sangat rekomendasikan sepatu ini untuk menjadi penggantinya. Jadi saya dari dulu tuh sebenarnya mikir, ini sepatu paling the best menurut saya, dan belum ada brand yang menyamai ataupun selevel lah dengan Lightspeed 2 Elite ini. Dari segi material upper, dari fitment, kemudian dari bobotnya juga, kemudian dari sole pad-nya, dan pada akhirnya datanglah ini Helios, Cyclops Helios. Saya benar-benar mikir, wah ini rasanya benar-benar mirip sama Lightspeed 2 Elite. Nah, apa yang ngebedain dari kedua sepatu ini? Seperti ini ya teman-teman. Untuk Lightspeed 2 Elite ini, dia harus lepas insole ketika kita pakai biar fitment-nya lebih nyaman. Kalau saya pribadi ya, karena dia kurang cocok untuk tipe kaki lebar. Tapi untuk Helios ini dia benar-benar cocok untuk tipe kaki lebar tanpa harus lepas insole. Jadi fitmentnya benar-benar sempurna menurut saya untuk tipe kaki orang Indonesia ya teman-teman. Kalau untuk Lightspeed 2 ini harus lepas insole. Dan untuk dari karakter uppernya juga sedikit agak mirip gitu ya teman-teman. Dan mungkin ini yang bisa dirasakan untuk kedua sepatu ini, saya bilang mirip untuk dari segi feel uppernya. Kemudian untuk bagian pergelangan kakinya juga ataupun bagian kenitingnya ini sama-sama mencengkram dengan sangat baik. Dan kemudian untuk bagian tumitnya menurut saya dari segi Mills ini sedikit lebih baik karena menggunakan material nubuck dan dia terdapat bantalan yang cukup lembut dan empuk. Jadi memiliki kestabilan di bagian ataupun memiliki daya cengkram yang sangat baik di bagian tumit kaki ketika kita pakai sepatunya. Nah, untuk dari segi bobot ini yang bikin Mills sedikit kalah dari Lightspeed 2 Elite. Ini Lightspeed 2 Elite sedikit menang ataupun sedikit lebih ringan gitu ya teman-teman. Size 38 ini sama-sama size 38. Untuk Lightspeed 2 Elite itu beratnya 176 gram, sedangkan Cyclops Helios ini beratnya 181 gram. Hanya selisih 5 gram aja sebenarnya. Cuman kalau kita pakai tuh sebenarnya nggak begitu berpengaruh besar sih. Tapi berpengaruh kalau Lightspeed 2 ini lepas insole, jadi dia sedikit lebih ringan lagi gitu ya. Tapi sedangkan kalau kita bandingin sama-sama pakai insole gitu, ini beratnya bener-bener hampir mirip. 176 dengan 181. Mungkin selisih berapa? 5 gram kan? Nah, itu. Dari segi feel uppernya benar-benar mirip, tipis. Dan dia menggunakan tang yang tertutup gitu ya teman-teman. Dan untuk benar-benar feelingnya ini mirip banget. Apalagi di bagian toe boxnya gitu ya teman-teman. Untuk sizingnya juga, kalau kalian menemukan sizing yang pas dengan kaki kalian, ini benar-benar nyaman banget versi Helios. Kemudian untuk dari harganya juga ini sangat-sangat worth it sih. Walaupun harga retail pun 569 itu menurut saya sangat-sangat murah untuk apa yang ditawarkan oleh Mills di sepatu ini gitu ya. Kemudian mungkin banyak yang nanyain sama Reebok mendingan mana bang? Seperti itu ya. Itu udah pertanyaan paling umum ditanyain pasti setiap review sepatu, bandingannya pasti sama Lightspeed Reebok. Nah, kita akan jawab karena harganya juga hampir mirip 569 untuk Helios, sedangkan Reebok itu 599. Saya sangat rekomendasiin kalian mending cobain Helios ini, Cyclops Helios. Walaupun ya memang dari segi durability juga kita belum tahu karena ini baru juga, dan sedangkan Lightspeed Reebok itu memang sudah teruji ketahanannya, hebat banget sih sepatu itu. Dengan harga segitu, dengan material yang tipis juga tapi memiliki durability yang sangat baik. Tapi nggak ada salahnya kalian nyobain Cyclops Helios. Dan kita kan mungkin bahasnya soal kenyamanan ya, bukan soal durability. Nanti kita akan kesampingkan dulu soal durability. Soal kenyamanan, saya akan 100% ambil Cyclops Helios ini. Entah nanti dari segi durability seperti apa, tapi soal kenyamanan saya bakal pilih
Cyclops Helios yang lebih worth it untuk harga 500 ribuan, 569 ribu untuk harga retailnya. Dan pasti untuk versi Helios ini dia ada harga diskonnya, nggak mungkin sampai 569 ribu pas gitu ya teman-teman, kecuali memang Reborn itu benar-benar gila sih. Dia retail segitu ya harganya segitu, bahkan ada yang ngejual di atas harga retail. Seperti itu, jadi nggak ada keraguan untuk nyobain Cyclops Helios ini ya teman-teman, dari segi feel-nya, kemudian dari material uppernya, kemudian pokoknya the best ya untuk dribble, passing. Ini uppernya benar-benar soft, tipis, dan ball feeling-nya itu enak banget. Dan benar-benar cepet break in-nya ketika kita pakai sepatu ini gitu ya teman-teman. Saya tuh nggak perlu waktu yang lama untuk benar-benar merasakan kenyamanan ketika pakai Cyclops Helios ini. Dan perpaduan warna ataupun pilihan warnanya juga cukup banyak. Jadi bisa menyesuaikan selera kalian sih. Kalau saya sih suka warna biru ini, biru magenta ini. Jadi gimana menurut kalian? Apakah sepatu ini layak untuk kalian pilih atau kalian order gitu teman-teman? Dan mungkin itu aja sih sedikit review saya tentang sepatu ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan terima kasih yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.